Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai transaksi. Di sini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai transaksi dan penjadwalan. Ya, kemarin juga sudah saya singgung bahwa transaksi itu bisa dilihat oleh DBMS sebagai sekumpulan atau daftar dari aksi-aksi. Ya, kemarin saya contohkan bahwa ada transaksi mentransfer uang di mana aksinya ada mengecek saldo pengirim, kemudian mengurangi saldo pengirim, kemudian mengecek rekening tujuan, menambahkan saldo ke rekening tujuan dan selesai. Ya, jadi itu merupakan aksi-aksi dalam suatu transaksi. Ya, di sini aksi-aksi itu bisa melibatkan reads dan write dari suatu objek database. Ya, kemudian setiap transaksi harus ada final aksinya, ada commit, ada abort. Kalau commit itu berhasil secara seluruhnya, kalau abort itu ada kegagalan sehingga harus dikembalikan ke keadaan sebelum transaksi itu dimulai. Itu ya. Jadi kalau dalam contohnya transfer uang tadi, cek saldo, kemudian pengurangan saldo rekening pengirim, kemudian mengecek rekening tujuan, menambahkan saldo di rekening tujuan, selesai kesemuanya itu berhasil, maka dia komit transaksi tersebut. Ya. Kemudian kalau abort berarti contohnya kemarin itu ketika cek saldo berhasil, bisa mengurangi saldo berhasil, ternyata rekening tujuannya tidak ada atau salah pengiriman, berarti ada gagal, maka otomatis transaksi tersebut harus di abort, terminate, selesai, dan di undo, dikembalikan ke keadaan semua aksinya itu di undo gitu ya, cek saldonya di undo, saldo dikurangnya di undo, jadi ada dalam keadaan sebelum transaksi tersebut dimulai. Nah, ada yang kita sebut sebagai penjadwalan jika DBMS menerima sekumpulan transaksi, kemudian transaksi-transaksi tersebut terdiri dari beberapa aksi, bisa read, write, abort, atau commit, maka itu kita sebut sebagai schedule atau penjadwalan. Ya. Kemudian jika penjadwalan tersebut ada status abort atau commitnya, maka kita sebut sebagai complete schedule. Gitu ya. Nah, di sini transaksi-transaksi itu bisa dikerjakan berurutan. Jadi misalkan ada dua transaksi masuk, kemudian transaksi satu dikerjakan keseluruhannya dulu, entah commit entah abort, baru kemudian transaksi kedua dikerjakan, entah commit entah abort, itu kita sebut sebagai serial schedule. Gitu ya. Jadi transaksi-transaksi itu dikerjakan dari awal sampai akhir satu persatu. Nah, tentu saja kalau uh, transaksi dikerjakan satu persatu, tentu saja itu tidak efektif, tidak efisien ya. Anda pelajari di sistem operasi juga bahwa kalau proses dikerjakan satu persatu secara serial itu akan memakan waktu yang lebih lama, kemudian memakan memori yang lebih besar. Maka di sini ada motivasi untuk menjalankan atau mengeksekusi transaksi-transaksi itu secara concurrent atau bersamaan. Ya, di sini ada dua motivasi. Mungkin sudah ada pelajari ketika di sistem operasi ya, bahwa kita harus mengoptimalkan sistem throughput dan respon time-nya. Ya, sistem throughput di sini adalah jumlah transaksi yang bisa diselesaikan dalam satu satuan waktu. Jadi dalam 1 detik misalkan, itu bisa menyelesaikan berapa transaksi. Semakin banyak semakin bagus, kan gitu ya. Atau motivasi yang kedua adalah respon time, rata-rata waktu untuk menyelesaikan satu transaksi. Jadi misalkan nih ada dua transaksi, transaksi satu membutuhkan waktu 2 menit, kelamaan ya, misalkan membutuhkan waktu 10 detik, transaksi kedua membutuhkan waktu 2 detik, misalkan ya, dua-duanya sama-sama aktif. Kalau kita kerjakan di PMS mengerjakan secara seri, jadi harus mengerjakan transaksi satu dulu 10 detik, transaksi kedua harus menunggu transaksi pertama selesai.
gitu ya. Jadi transaksi kedua akan membutuhkan waktu 10 detik untuk menunggu ditambah dengan 2 detik untuk menyelesaikan transaksi. Jadi transaksi kedua membutuhkan waktu 12 detik. Itu tentu saja termasuk waktu yang lama, tidak efisien juga. Ya, jadi sebisa mungkin bisa mengerjakan dalam waktu yang lebih sedikit, itu respon time-nya. Ya. Nah, ini contohnya, sebagai contoh ada dua transaksi. Transaksi yang pertama adalah mentransfer sejumlah uang dari rekening A ke rekening B, 100.000. Dan transaksi yang kedua adalah menambahkan bunga, misalkan 10% kepada masing-masing rekening A dan B. Ya. Kalau kita kerjakan di BMS mengerjakan secara seri, transaksi satu dulu, misalkan saldo di A 1 juta gitu ya, dikurangi 100.000 menjadi 900.000, kemudian ditransfer ke rekening B yang saldonya juga 1 juta, ditambah dengan 100.000 akan menghasilkan 1.100.000. Setelah itu masing-masing rekening ditambah 10%. Oke, ini serial pertama. Yang serial kedua, kemungkinan transaksi kedua dulu yang dikerjakan. Berarti masing-masing saldo ditambah dengan 10%, 1 juta tambah 10%, B juga 1 juta ditambah 10%, baru kemudian ditransfer. Saldo di A dikurangi 100.000, yang B ditambah dengan 100.000. Baik penjadwalan 1 maupun 2 sama-sama penjadwalan seri, itu hasilnya bisa kita anggap benar, kita terima, nggak ada masalah di situ. Ya. Nah, ini yang schedule 3 adalah ada switch ketika I/O ataupun CPU mengerjakan yang lain, ya. Read-write kan proses I/O gitu ya, dan menyimpan ke dalam disk itu adalah proses CPU, ya. Jadi misalkan transaksi 1 dia mengurangi saldo rekening di A 100.000, ketika dia menulis ke disk, itu akan meninggalkan CPU nganggur gitu ya. Daripada nganggur, maka dimasukin transaksi yang kedua gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat read A, jadi membaca saldo di A dikurangi 100.000 ya, kemudian ditulis 900.000 ya. Sebelum dia read B, transaksi kedua masuk, dia membaca A tadi 900.000 ditambah 10% menjadi 990. Kemudian dia membaca B 1 juta ditambah 100.000, 1.100.000, kemudian ditambah 10% dari 1.100.000 gitu ya. Nah, hasilnya akan sama dengan schedule pertama, ya kan. Ini dikurangi 100.000, 900.000, ditambah 100.000, 1.100.000, kemudian ini read A 900.000 ditambah 10%, read B 1.100.000 ditambah 10%. Hasilnya sama dengan schedule ketiga gitu ya. Jadi schedule ketiga ini bisa kita terima gitu ya. Nah, penjadwalan serializable di sini adalah jika transaksi, ada beberapa transaksi penjadwalan, hasil yang dikerjakan secara konkuren hasilnya sama dengan yang dikerjakan secara seri, itu kita sebut penjadwalan yang serializable gitu ya. Jadi schedule 3 ini kita sebut penjadwalan yang serializable karena hasilnya sama dengan ketika dikerjakan secara seri. Berbeda dengan yang schedule keempat. Kalau kita lihat ini ya, sama, ada dua transaksi, mentransfer sejumlah uang dan memberikan bunga di bank ya. Jadi transaksi pertama membaca dulu A dikurangi 100.000 gitu ya. Nah, ketika transaksi 1 menggunakan CPU, transaksi kedua bisa menggunakan I/O, dia membaca A nya adalah 900.000, kemudian ditambah 10% gitu ya, ditambah 10% berarti 990, ditulislah dia di disk gitu ya, tetapi tidak dikembalikan ke T1, dia transaksi kedua melanjutkan prosesnya,
dia membaca B di sini dibaca adalah sebelum ditambah 100.000 kan. Jadi dia membacanya 1 juta. Ditambah 10%, 1 juta 100, baru kemudian ditambah transfer dari A tadi. Ya. Jadi skedul 4 ini akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan skedul 1 maupun dengan skedul yang 3. Nah, penjadwalan keempat ini bukan sebagai penjadwalan yang serializable, gitu ya. Hasilnya tidak bisa kita terima, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dicatat tentang serializable, bahwa mengeksekusi menjalankan transaksi secara serial dengan urutan yang berbeda mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda. Seperti tadi, skedul 1 dan skedul 2 urutannya berbeda, tetapi dua-duanya bisa kita terima hasilnya. Nggak ada yang salah di situ. Ya, itu serializable. Tetapi di sini tidak termasuk yang abort, gitu ya. Jadi kalau yang transaksi 1 abort baru kedua, pasti hasilnya berbeda dengan kalau dilakukan secara serializable. Ya. Nah, ini juga contoh seperti tadi ya, serializable seperti itu. Contoh yang lain nggak ada yang masalah juga. Ya, jadi hasilnya akan sama dikerjakan secara serial. Ya, itu pembahasan mengenai serializable. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.